Allah. Terus bagaimana hubungan dengan Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci wudunya batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, pemirsa, penyimak dan juga pendengar live interaktif Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif. Kali ini kita berjumpa dalam episode Hidup Indah dengan Sunnah yang diampuh oleh guru kita Ustadz Dr. MH Hasanatullah MA, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membersamai sore hari Anda. Tentunya kita berikan kesempatan bagi Anda bisa bertanya secara langsung dengan Ustadz ya. Ini kesempatan Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin di 2 jalur telepon. Yang pertama di line telepon 0331, jangan lupa untuk kode area Kota Jember ya, 0331544687. Atau juga Anda bisa memanfaatkan layanan telepon WhatsApp call kami ya. Silakan di 0821 7000 6087. Sekali lagi kita ulang, 0821 7000 6087. Dan sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami di studio Ustadz Dr. MH Hasanatullah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Tumben ini dari Jember nih Ustaz. Iya, karena pengen membersamai antum. Masya Allah. Atau nggak dapat tiket lagi Ustaz? Lah, insya Allah dapat nanti Udah malam. dapat ya. Tapi Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, biasanya Ustaz live dari Banyuwangi nih pemirsa, dan alhamdulillah sore hari ini beliau berkesempatan untuk membersamai kita langsung dari studio Fatwa TV Jember. Sebelum kita bacakan pertanyaan, kita ingin sapa dulu beberapa pemirsa dan juga pendengar yang turut bergabung dalam relay radio. Di antaranya adalah Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, dan juga Mas FM Sragen. Sore hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami, tapi sebelum kita bacakan, kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka. Nah, tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang ideal, sempurna, tidak ada cacat, celah dan kurang merupakan sesuatu yang kita tidak katakan mustahil, tapi itu adalah hal yang susah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang istimewa menjadi teladan kita kaum muslimin, dan kita diperintahkan untuk mencontoh akhlak beliau, sehingga diharapkan kita menjadi seorang muslim yang mengikuti petunjuk beliau dalam segala aspek kehidupan, sehingga kita bisa menjadi orang yang setidaknya semakin sedikit kekurangan dan kesalahan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh-contoh, memberikan trik-trik, beberapa sifat perilaku yang setidaknya seorang muslim bisa mengerjakan agar dia semakin terhormat, semakin tinggi derajatnya, dan dia bisa semakin baik. Dan seorang muslim ketika sulit untuk merealisasikan semua pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kana khuluquhul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya bagaimana? Al-Quran sudah. Pelajari Al-Quran, itu sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setidaknya kita berupaya sedikit demi sedikit melatih agar kita semakin baik, termasuk dalam hal yang kelihatan. Kemudian berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi level yang dipelajari para ulama. Dan seorang ulama yang bernama Abu Amr ibn Salah menukil perkataan salah seorang ulama Malikiyah,
beliau mengatakan jima'u adabil khairi fi arba'ati ahadits. Di antara hadis yang menjadi simpul atau sumber kebaikan terkumpul pada 4 hadis. Kalau seandainya kita bisa mengerjakan semuanya, maka ini menjadi tanda keimanan kita semakin baik. Dan memang perilaku, perbuatan, ucapan akan menjadi cerminan ke tingkat keimanan seseorang. Dan ini diantaranya. Hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Bukan hanya tidak bermanfaat, setiap sesuatu yang tidak dia butuhkan, tidak berhubungan dengan dia bisa tinggalkan, maka itu menjadi ciri baik Islamnya seseorang. Ada berita, ada pembahasan, ada berita dan lain sebagainya, termasuk aktivitas, perkumpulan, pekerjaan, dan semuanya. Ketika tidak ada hubungan dengan kita dan memang tidak ada manfaatnya, maka seorang bisa meninggalkan, luar biasa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Ya, berbicara yang baik atau diam, pilihannya tidak ada yang ketiga dengan berbicara yang kotor. Tidak ada umpatan, celaan, atau sekedar ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Itu semua tidak ada sebutan sebagai kriteria orang beriman yang baik. Orang yang beriman yang baik itu orang yang berbicara kalau bicaranya manfaat. Kalau tidak dia diam berarti harus latihan diam. Atau kalau tidak dia latihan ngomong yang bermanfaat. Dan ini mudah atau susah? Ya, kita sendiri yang merasakan. Kalau seandainya orang bisa mengukur, hari ini saya tidak akan berbicara kecuali yang baik. Kalau seandainya tidak, minimal saya berbicara tidak mendatangkan dosa, tidak ghibah, tidak mencela, tidak menyakiti, tidak berbohong, dan seterusnya. Kalau tidak, maka kita paling tidak minimal diam. Susah, tapi itu catatan penting untuk menjadi orang yang baik. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, ketika ada seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasul, sampaikan kepadaku sebuah wasiat, nasihati aku. Nabi SAW mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Diulang lagi, ana pengen dapat nasihat khusus, amalan khusus dari antum. Maka Nabi SAW mengatakan, "La taghdab." Jangan marah, jangan marah. Diminta lagi, jangan marah. Dan ini seandainya seorang juga bisa menahan diri, orang bisa menjaga agar emosinya tidak memuncak, ini juga menjadi sebuah kesantunan, kehormatan, dan juga wibawa yang tidak bisa dibandingkan. Terakhir, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan tidak beriman, sekalipun para ulama menyebutkan maksudnya dia tidak keluar dari Islam. Kalau ada orang yang tidak bisa mengerjakan itu, bukan berarti dia keluar dari Islam, akan tetapi tidak sempurna. Keislaman dan keimanan dia tidak sempurna. Sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia cinta pada dirinya sendiri. Artinya kalau dia pengen ini, dia tidak suka ini, maka dia juga berusaha memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang dia suka, dan dia hindarkan perlakuan yang jelek yang dia tidak suka kepada orang lain. Intinya ini semua sering kita dengar, tapi coba kita mengaca, bercermin, dan apa kita sudah bisa mengerjakan itu, maka jawabannya pada diri kita sendiri. Ingin menjadi muslim ideal, caranya sudah ada rambu-rambunya. Seandainya kita bisa praktekkan, maka ini menjadi salah satu tanda kebaikan Islam
iman kita di depan Allah Subhanahu wa taala sebelum di depan kaum muslimin. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat membuka. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah di kesempatan sore hari ini. Jadi seorang muslim berbicara yang baik atau diam Ustaz ya? Iya, begitu. Bukan banyak bicara sampai disuruh diam Ustaz ya? Ya, jadi semoga jadi satu pegangan nasihat untuk kita semuanya, bahwa segala sesuatu insya Allah ini bakal dihisab Ustaz ya, termasuk omongan kita Ustaz. Kita sudah tersambung Ustaz bersama dengan penelpon pertama kita di kesempatan sore hari ini. Ada Mas Reski dari Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Reski pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. apakah boleh kita memakai gelang saat waktu sholat? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki memakai gelang saat sholat. Nah, silakan. Ya, kalau seandainya yang menggunakan adalah perempuan boleh, tapi kalau seandainya yang laki-laki entah di waktu salat atau di luar salat tetap tidak boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'anallahu al-mutakhannithina minan nisa wal mutarajjilati minar la'anallahu al-mutakhannithina minan nisa minar rijal wa al-mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat seorang perempuan yang menyerupai laki-laki dan wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan. Berarti ini merupakan dosa besar. Tidak boleh seorang wanita menyerupai lawan jenisnya sebagaimana laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Wallahu a'lam, menggunakan gelang itu merupakan ciri khas wanita yang berdandan dan berhias. Kalaupun sekarang menjadi tren anak-anak muda di jalanan menggunakan gelang itu, maka ini tidak menjadi standar yang sudah berubah, karena memang anak muda mereka seringkali membawa hal-hal baru, akan tetapi seringkali juga perlu diarahkan. Maka adanya kebiasaan orang menggunakan gelang, kalau seandainya mirip dengan perempuan tidak boleh jelas, kecuali kalau memang digunakan untuk yang lain. Seperti tanda pengenal, itu pun kalau seandainya ada tanda pengenal lain yang bisa, itu lebih bagus. Ya, tanda pengenal dari daerah mana, namanya apa, siapa, dari bisa dipakai di dada, pengenal di baju atau semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari bahan apapun dan modelnya bagaimanapun tidak boleh satu bagi laki-laki memakai gelang. Sebenarnya seperti itu. Wallahu a'lam. Yang biasa ditanyakan itu kalau bahan gelang terbuat dari besi yang bisa mengandung magnet, bisa dijadikan obat dan seterusnya. Kalau seandainya memang pengobatan itu ada rumusnya dari sisi medis, barangkali ada manfaatnya. Kan tapi jika seandainya tidak, khawatirnya justru semakin parah karena menjadi keyakinan yang berbentuk khurafat yang tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz ya. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Mas Reski di Sulawesi Selatan tadi ya. Sekali lagi kita undang Anda pemirsa, silakan bertanya. Kita buka jalur WhatsApp call ya. Jadi jalur WhatsApp ini hanya diperuntukkan bagi telepon, bukan untuk mengirimkan pesan ya. Untuk pesan Anda silakan kirim ke jalur website ya di www.dewanfatwa.com. Untuk nomor telepon kita buka ya di 0821 7000 6087, atau juga bisa memanfaatkan jalur telepon lainnya di 0331 544 6087. Baik, kita sudah kembali tersambung kali ini dengan Ibu Dinar di kawasan Provinsi Lampung ya. Baik, penelpon kedua Fatwa TV. Assalamualaikum Bu Dinar. Ya, Waalaikumsalam Pak Ya, Ustaz. dari Lampung Ibu ya. Ya, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Silakan satu pertanyaan untuk Ustadz Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan Bu. Gini, saya bingung menanggapi masalah hamba sahaya yang ada dalam pertanyaan itu. Apakah
tuannya itu menggaulinya bisa seperti halnya suami istri atau dinikahinya lebih dulu si hamba sahaya itu tadi. Jadi itu saja pertanyaan saya. Dan sejak kapan tidak lagi berlaku hamba sahaya itu? Nah, yang terus yang saya akan tanyakan lagi, apakah hamba sahaya itu sama dengan asisten rumah tangga? Ya, itulah. Baik. Ya. Itu saya Pak Ustadz, terima kasih, jazakallah khairan katsira. Jazakumullah khair. Baik, Terima kasih, Bu. hamba sahaya atau budak ini sudah ada sejak dulu dan sekarang tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya ketika orang berbicara dan bertanya tentang masalah budak, baik laki maupun perempuan, sekarang tidak ada. Ya. Sehingga tidak perlu seseorang terlalu mempersulit maupun memperinci itu. Jadi budak sahaya di zaman kita tidak ada. Ya, kemudian apakah sama dengan ASN? Jelas berbeda, sangat berbeda sekali. Jadi budak sahaya ini adalah orang yang dimiliki seperti benda, dibeli, dijual, kemudian bisa dipinjamkan, bisa dijadikan tukar menukar. Kemudian ketika terjadi sebuah tindakan kekerasan, maka syariat pun berbeda dalam memperlakukan. Contoh seperti terjadi perzinaan yang dilakukan oleh budak dan hamba sahaya, maka hukuman mereka tidak seperti orang yang bebas. Mereka mendapatkan hukuman setengah dari hukuman untuk orang yang bebas. Seperti itu. Perbudakan ini sudah ada sebelum Islam. Sejak sebelum Islam perbudakan sudah ada. Bahkan di zaman umat-umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Mereka memiliki budak, kemudian mereka dijual belikan dan seterusnya. Ketika Islam datang, maka perbudakan itu memang tidak dihapus, akan tetapi caranya diperlakukan dengan terhormat, mulia. Termasuk diantaranya ketika seorang budak tidak diwajibkan untuk ibadah haji. Bahkan kalau seandainya seorang budak diajak haji oleh tuannya, maka ketika dia dibebaskan, maka dia diperintahkan untuk haji lagi. Seperti anak kecil yang belum baligh diajak haji oleh orang tuanya, lalu dia ketika sudah baligh dia dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji lagi. Demikian pula ketika seorang budak dia tidak wajib untuk berjihad, kemudian dia tidak bisa diperoleh kecuali dengan satu jalan, yaitu pertempuran. Ketika ada perang jihad antara Islam dan orang kafir, kemudian terjadi kemenangan kaum muslimin, maka tawanan-tawanan itulah yang bisa menjadi budak. Itu saja. Sisanya tidak ada lagi. Berbeda dengan di zaman kufar, orang-orang kafir. Mereka hanya mencuri orang langsung diperbudak. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian di dalam Islam, budak itu bisa dibebaskan dengan berbagai cara. Di antaranya ada orang laki-laki menzihar istrinya, dianjurkan bebaskan budak. Kemudian ada orang membunuh dengan tidak sengaja, bebaskan budak. Kemudian ada orang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, suruh untuk membebaskan budak, dan seterusnya. Termasuk ada orang ketika dia melanggar beberapa ketentuan syariat, diperintahkan untuk membebaskan budak. Kalau tadi ditanyakan apakah boleh seorang tuan menggauli budak sahayanya langsung begitu saja atau dia harus menikah. Kita sampaikan tadi bahwa kita ini barangkali belum bisa membayangkan budak itu bagaimana. Kita katakan budak itu seperti barang. Seperti ini barang. Lalu kita beli barang ini. Ini berapa harganya? Ini harganya 5.000. Kalau budak berapa harganya? 5 juta. Dibelilah 5 juta. Ya seperti itu. Beli budak dengan harga. Akan tetapi budak ketentuan seperti tadi. Maka sama sekali tidak bisa dipersamakan dengan ASN yang sekarang ini mereka ASN asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga. Mereka ini manusia bebas. Tidak bisa disamakan. Ya. Sehingga ketika di dalam Islam seorang tuan akan menggauli budak perempuannya, ditentukan bahwa budak ini tidak dalam kondisi rahimnya ada isinya, meskipun itu miliknya,
dia dibeli misalkan dari mana, dari tuan yang lama atau dari pasar misalkan, lalu dia dapatkan itu, maka dia tidak boleh langsung menggauli. Untuk menjaga nasab tidak boleh langsung menggauli sampai rahim itu kosong. Begitu sudah kosong, maka itu sudah menjadi hak milik dia, lalu dia dipakai terserah. Karena itu adalah hak miliknya, seperti orang menggunakan HP-nya, menggunakan pakaiannya, menggunakan barangnya seterusnya. Tapi ini tidak berlaku untuk orang bebas. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Oke, mungkin tadi maksudnya ART Ustaz ya, bukan ARN Ustaz ya. Iya. Asisten rumah tangga Ustaz ya? Asisten rumah bukan tangga. ASN Ustaz ya. Iya, ASN lebih parah lagi itu, bukan. Ya. Baik ya, barakallahu fikum. Jadi hamba saya itu tidak sama dengan pembantu rumah tangga Ustaz ya. Ya, Tadi kita pelajari hanya disampaikan. sebagai teori saja, sebatas pelajaran. Nah Ustaz ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Dinar tadi di Lampung. Kali ini kita bergeser Ustaz ke penanya berikutnya. Di kawasan Pekanbaru ada Ummu Jini. Fatwa TV. Assalamualaikum Ummu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan, Ummu Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mau bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, begini, dalam zikir, apakah itu setelah salat atau itu zikir sebelum tidur atau beberapa zikir yang lain, itu kan ada beberapa zikir. Jadi mengenai yang saya tanyakan begini Ustadz, urutannya tuh apa, ada dalil atau hadisnya harus baca, misalnya ini kalau habis sholat astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, udah tuh qul Allahu la ilaha illallah, segala macam itu berurut itu, atau bisa bertukar-tukar urutannya. Memang kalau astagfirullah memang langsung setelah salat itu dengan anta salam itu. Cuman yang lainnya itu Ustaz, kalau itu tidak berurutan, apakah salah atau ada enggak yang menyatakan bahwa harus berurutan? Karena beberapa buku doa dan zikir yang saya baca, kadang ada ini yang di atas, ini yang di bawah, seperti Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah. Yang satu lagi itu yang Ustaz, yang Allah tidak akan mendapatkan apa ya, lupa jadi saya. Jadi yang penting yang saya tanyakan urutan itu Ustaz. Iya. Karena sama dengan urutan sebelum tidur juga, apakah memang harus ini dulu, ini dulu, ini dulu. Itu saja, apakah ada hadisnya? Baik. Itu aja pertanyaan saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuh. urutan bacaan zikir Ustaz ya, apakah ini ada hadisnya Ustaz? Iya, beberapa lafaz dalil, beberapa lafaz zikir setelah sholat memang tidak disebutkan urutannya. Akan tetapi beberapa di antaranya memang disebutkan dalam hadis yang sama dengan satu paket. Contohnya seperti yang tadi Ibu sebutkan adalah setelah salam. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah dikatakan Rasulullah SAW setiap selesai salam beliau akan istighfar 3 kali kemudian mengatakan Allahumma antas salam. Ya, sehingga tadi kita sebutkan sebelumnya bahwa zikir itu sunnah. Kalau ada orang tidak zikir sama sekali, salam-salam langsung keluar dari masjid, maka tidak apa-apa. Meskipun ini bisa dikatakan kurang ibadahnya. Akan tetapi ketika kita berbicara apakah ada ketentuannya, maka sebagian zikir itu memang disebutkan secara berurutan, satu paket begitu. Nah, sebagian yang lain tidak. Maka selama tidak ada keterangan, wallahu alam, kalau seandainya mau kita katakan harus urut, maka itu membutuhkan dalil. Kalau seandainya tidak, maka tidak apa-apa. Seperti tadi kita sebutkan, istighfar disebutkan bersamaan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di riwayat itu dikatakan bahwa Al-Walid bin Muslim kalau tidak salah yang meriwayatkan hadis itu bertanya kepada gurunya yang juga meriwayatkan hadis itu. Qultu lil Auza'i, kaifal istighfar? Di hadis itu dikatakan istighfar. Istighfar itu bagaimana? Maka Al-Auza'i yang meriwayatkan itu mengatakan taqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Zikir itu membaca istighfar tadi itu. Astaghfirullah, 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 dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas kalau tidak salah itu la ilaha illallah yang tadi itu berurutan. La ilaha illallah, kalau tidak salah Muawiyah atau
riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwa Nabi SAW membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Nah, ini berurutan la ilaha illallah ini. Nah, kalau seandainya mau dibaca istighfar dulu, assalamualaikum langsung membaca subhanallah subhanallah, ya barangkali tidak sesuai. Tapi kalau seandainya tidak ada ketentuan mana yang didahulukan dan diakhirkan, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu alam seperti itu. Nah, tapi yang jelas tadi disebutkan Nabi SAW ketika salam pertama yang beliau baca adalah istighfar, kemudian Allahumma antas salam minkas salam. Nah, kemudian kalau seandainya akan didahulukan al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kemudian membaca ayat kursi, wallahu alam tidak mengapa. Seperti itu. Wallahu alam bis-shawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk Ummu Dini di Pekanbaru. Baik, pemirsa Fatwa TV, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, Anda masih bersama siaran kami di live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama dengan guru kita Ustaz Dr. MH Hasanatullah MA. Dan sore hari ini kita masih undang Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan manfaatkan waktu, kita masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan ya. 0821 706087 Anda bisa telepon secara langsung di jalur WhatsApp call ya, khusus telepon di nomor tersebut. Sementara Anda juga bisa manfaatkan jalur 0331 544 6087. Sambil menantikan penelpon berikutnya, kita akan bacakan pertanyaan yang kali ini sudah masuk ya di jalur website di www.dewanfatwa.com. Yang pertama kita bacakan dari saudara Fikri Darmawan, Ustadz di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, insya Allah saya akan menjalankan akad pernikahan di akhir Februari nanti. Dan setiap rangkaian mulai dari ta'aruf, nadhar, dan kitbah sesuai dengan ajaran sunnah insya Allah sudah saya lakukan. Nah, yang menjadi persoalan Ustaz adalah setelah menikah nanti kami akan LDM atau long distance marriage. Karena kita bekerja di kota yang berbeda. Namun setiap 2 minggu sekali insya Allah bertemu, Ustaz. Mohon doanya dan nasihatnya, Ustaz. Karena saya pernah mendengar cerita bahwa banyak rumah tangga yang hancur dikarenakan hubungan jarak jauh, Ustaz. Maksudnya nggak tinggal bersama gitu, Ustaz. Baik. Di dalam syariat memang sebelumnya kita doakan semoga pernikahannya lancar, barakah, dan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama beberapa langkah sudah dilewati dengan mengikuti sunnah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kelancaran, keharmonisan, kemudian terus berkumpul sampai di surga. Para ulama mengatakan bahwa berjauhan antara suami dan istri ini dibolehkan selama tidak melalui waktu yang panjang. Dan waktu yang panjang ini sebagian ulama mengatakan 6 bulan, sebagian ulama mengatakan 4 bulan. Dan ini yang dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada putrinya, berapa seorang wanita kuat untuk ditinggal suaminya? Maka Hafsah mengatakan sekitar 4 bulan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengutus pasukan pengganti untuk tentaranya yang ditugaskan di perbatasan setiap 4 bulan sekali. Meskipun riwayatnya ada sedikit perbincangan. Akan tetapi yang jelas ketika penyebab orang berjauhan itu memang ada alasan uzur syar'i, alasan yang memang diterima, dimaklumi, kemudian terjadi kesepakatan antara laki dan perempuan, tidak mengapa selama memang ada jaminan akan sama-sama terjaga keselamatannya, termasuk aman dari fitnah. Kalau seandainya tidak, maka seorang harus lebih berhati-hati. Terutama memang di zaman ini fitnahnya luar biasa besar. Ketika seorang tinggal di lingkungan yang rusak, bahkan dia hidup di lingkungan kesendirian, lalu dia bergumul dengan dunia maya yang tidak jelas di mana ujungnya, sehingga bisa jadi dia gampang terfitnah tanpa disadari. Maka tentunya kalau ada orang yang bisa saling menjaga, maka itu yang ideal. Ini yang ideal, sehingga ada seorang
alim mengatakan bahwa memang seorang dimaklumi ketika dia harus safar melakukan perjalanan jauh untuk bekerja. Akan tapi kerja yang diusahakan untuk mencari materi itu, seandainya Anda ganti dengan Anda memberikan perhatian lebih kepada keluarga, anak dan istri, dengan mendapatkan materi yang barangkali lebih sederhana, Anda akan dapatkan bahwa itu tidak bisa diukur sama sekali. Nah, akan tetapi yang jelas memang betul seandainya seorang lebih bisa menjaga berdekatan, itu akan lebih aman dari fitnah. Kalau seandainya memang harus mau tidak mau berjauhan, maka setidaknya seorang suami selalu berupaya berdoa dan juga mengupayakan agar masing-masing dari suami dan istri aman dari fitnah, entah lingkungan orang-orang sekitar maupun juga aktivitas yang tidak sembrono, tidak sembarangan. Kemudian tadi disebutkan setiap 2 pekan bertemu. Kalau seandainya suami yang pulang, maka ini bagus. Akan tapi saya pernah mendengar beberapa pasangan, mereka agar lebih nyaman, suami melakukan perjalanan setengah jarak, kemudian istri juga melakukan perjalanan setengah jarak. Kalau seandainya perjalanan istri setengah jarak itu sudah sampai pada jarak safar, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau seandainya pertemuan itu tidak perlu safar, maka insya Allah tidak mengapa, dan semakin sering bertemu akan semakin lebih baik dan bisa saling menjaga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, apakah ada batasan dalam artian ini kan tadi kan 2 minggu sekali Ustaz ya, masih bisa dijangkau, mungkin sebulan masih bisa bertemu. Apakah ada batasan Ustaz, seharusnya suami istri itu misalnya sampai berapa bulan gitu Ustaz? Ya, tadi kita sebutkan sebagian fuqaha mengatakan 4 bulan. 4 bulan itu ya, maksimal. Itu baik untuk laki-laki atau perempuan Ustaz? Ya, sama-sama ya? Dua-duanya. Ya, kemudian sebagian yang lain mengatakan 6 bulan. 6 bulan. Kalau lebih dari itu maka harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau seandainya ada suami yang sampai 2 tahun misalkan, maka meskipun ini khilaf di antara ulama dan kondisinya berbeda-beda. Bahkan kalau seandainya ada orang yang lama banget gitu, tidak dikenal, tidak diketahui beritanya, maka bisa dihukumi orang hilang. Meskipun ini dulu ya, ketika mereka susah untuk komunikasi, kemudian mereka pun membedakan bahwa suami ini hilangnya di mana gitu. Artinya tidak ada beritanya di mana ketika dia berangkat dalam kondisi aman di negara Islam, tidak ada kondisi darurat, konflik seperti itu, maka mereka tetap mengatakan suami masih dihukumi masih ada, masih hidup. Kecuali kalau suami hilang di daerah lawan dalam pertempuran dan seterusnya, maka mereka masih bisa mengatakan oh ini bisa jadi hilang gitu. Itu pun dalam waktu yang tidak sedikit, lama banget begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi memang ada kesepakatan suami istri Ustaz ya? Iya, seperti itu. Baik, barakallahu fikum ya. Kemudian boleh nggak sih Ustaz, suami itu menyuruh istri yang mengalah Ustaz, ketika tadi kan sama-sama kerja nih kondisinya Ustaz ya? Ya karena setelah nikah kan yang ada kewajiban menafkahi kan seorang suami Ustaz. Iya, betul. Misalnya istrinya yang suruh ngalah gitu Ustaz, itu dalam syariat boleh nggak seperti ngalah itu? dalam artian maksudnya dia nggak usah kerja, dia nggak usah kerja, yang kerja boleh. satu aja. Bagus sekali itu justru bagus sekali ketika suami mengatakan sudah aku aja yang mencukupi. Nah, seperti itu bagus. Ya, bahkan ini menjadi kondisi ideal. Seorang laki-laki berharap dia yang bisa bekerja dan istri sudah cukup di rumah Ustaz, ya? gitu. Ini ideal sekali. Dan ini butuh seorang istri yang siap untuk menerima kondisi cukup apa yang diberikan oleh suami. Dan terkadang suami juga lebih butuh lagi untuk sama-sama siap untuk menerima berapa yang Allah takdirkan. Dan dia harus bekerja keras karena memang dia tulang punggung keluarga. Seperti itu, bukan udah sama-sama mengumpulkan biar kita lebih cepat untuk memiliki ini dan itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum ya. Sudah terjawab pertanyaan untuk Mas Fikri Darmawan tadi di Jakarta Selatan. Baik, pemirsa masih bersama kami di live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Silakan yang mau bertanya secara langsung kepada Ustadz. Ada fasilitas telepon yang mungkin bisa Anda jangkau lebih mudah dan lebih murah ya. Silakan bisa telepon langsung, Anda bisa catat dan simpan terlebih dahulu nomor WhatsApp kami 0821
706087. Anda simpan, kemudian Anda bisa buka fasilitas aplikasi di WhatsApp dan telepon kami. Sekali lagi, nomor ini hanya diberlakukan untuk WhatsApp call atau telepon via WhatsApp saja ya, bukan untuk mengirimkan pertanyaan via chat seperti itu. Baik, kita akan bacakan lagi set pertanyaan yang kedua. Ya, sebelum kita bacakan pertanyaan kedua, kita nampaknya sudah tersambung dengan penelpon keempat kita sore hari ini. Ada Ibu hamba Allah dari Pekalongan. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, satu pertanyaan untuk Ustadz, silakan Ibu. Iya Ustadz, tadi pertanyaan saya, gimana dosakah kalau saya melaporkan, maksudnya melaporkan suami karena perbuatannya itu perbuatan yang suka main perempuan itu Ustaz. Ini Ibu mengetahui Suka. sendiri, ada buktinya Iya, atau masih iya, praduga iya, dari orang karena lain? Enggak praduga karena ada maksudnya lapor. Ya, Ibu bisa diulang, suaranya terputus barusan. Karena korbannya itu Mhm. lapor, pembantunya itu melapor sendiri sama saya. Ini mohon maaf, ini suami Ibu maksudnya? Iya. Oke. Maksudnya korbannya, maksudnya yang pembantu itu melapor sendiri, Ke Ibu. laporan sama. Dan Ternyata namanya itu udah biasa dialog dari tahun-tahun yang lalu, dari awal. Baik. Baik, dan Ibu baru mengetahui karena ada laporan ya Bu ya? Baru, iya tahu. Terus akhirnya saya bicara, ternyata anak pun sudah tahu. Ternyata? Anak-anak sudah pada tahu. Anak-anak sudah pada tahu. Terus Ibu berniat melaporkan. Bukan itu, maksudnya kalau saya maksudnya menjebak maksudnya, terus nanti si pembantu itu yang melaporkan gitu kan. Saya suruh melapor. Oke. Biar kapok maksudnya Ustaz. Baik, ini bagaimana hukumnya seperti itu Bu yang Bu tanyakan ya? Iya, dosa enggak. Oke. Terus Baik. yang kedua juga dosa enggak kalau saya juga minta. Jika Ibu minta cerai seperti itu? Iya. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Baik. Jazakillah khair, barakallahu fik untuk Ibu hamba Allah di Pekalongan, Ustaz. Nah, Ustaz, ada Baik, dua pertanyaan Ustaz, sebelumnya, ya? sebelum jawaban itu, kita perlu menegaskan bahwa inilah yang menjadi salah satu bahaya laki dan perempuan berkumpul tanpa mahram di satu tempat. Dan ini sering terjadi. Kejadian seperti ini berulang ketika seorang majikan dengan pembantunya ketika istri sedang tidak ada atau tidak tahu dan seterusnya. Dan Nabi SAW menyatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki menyendiri dengan seorang wanita dalam satu tempat kecuali setan akan menjadi pihak ketiga. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan demikian, dan dalam hadis yang lain yang sahih mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan ujian yang paling berat untuk seorang laki-laki daripada ujian perempuan. Maka kalau seandainya rumah tangga itu harus menggunakan pembantu rumah tangga, maka diatur. Jangan sampai terjadi kebebasan atau kesendirian antara laki dan perempuan di situ. Ini bukan hanya orang tua, hatta anak juga demikian. Anak ketika sudah besar, sudah sampai usia baligh, mereka adalah orang yang bukan mahram untuk pembantu perempuan. Maka dalam individu rumah tangga itu memiliki sama-sama kewajiban agar tidak terjadi situasi yang membahayakan kumpul antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Termasuk kalau perempuan dengan supir. Ya, tidak semua seperti itu, akan tetapi ini adalah situasi yang berbahaya ketika ada kesendirian antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Baik seorang majikan laki dengan pembantu perempuan, atau seorang majikan perempuan dengan sopir laki-laki atau satpam, atau semuanya. Bahkan termasuk kawan kerja ketika dalam satu departemen sendirian dia di kamar, terkadang sama-sama lembur tengah malam.
Siapa yang jamin ada syaitan yang mengganggu? Dan memang fitnah syaitan itu nyata. Kita bukan suudzon, berprasangka buruk kepada orang-orang yang kita kenal, akan tetapi kita berprasangka buruk kepada syaitan. Nabi SAW tegas katakan, dia akan menjadi pihak ketiga. Maka hubungan-hubungan dan juga situasi yang bisa mengantarkan seorang kepada fitnah itu betul-betul dikat di dalam Islam. Allah katakan, la taqrabuz zina wa la taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Di antaranya adalah seperti ini. Seperti itu. Baik. Adapun pertanyaan tadi, yang pertama, boleh atau tidak seorang melaporkan? Jawabannya boleh. Akan tapi ketika dia melaporkan, dia harus membawa bukti. Kalau seandainya tidak, sebenarnya dalam syariat bukan hanya dia tidak diterima laporannya, bahkan dia bisa didera atau dicambuk 80 kali, karena seorang melapor itu artinya dia menuduh berzina. Tuduhan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maka akan menjadi benar ketika ada buktinya. Maka orang yang melapor boleh, dalam syariat boleh, akan tapi dia perlu membawa bukti. Kemudian yang kedua, boleh enggak seorang istri meminta cerai dari suami yang main seperti itu? Boleh jawabannya, boleh sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak pantas seorang pasangan mempertahankan pasangannya ketika dia mengkhianati. Ya. Kalau dia mengkhianati seperti itu, maka tidak boleh dipertahankan. Nah, termasuk ketika pasangan tidak melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla, tidak salat misalkan. Maka yang seperti ini boleh seorang istri menuntut cerai seorang suami. Sebagaimana seorang suami juga boleh menceraikan pasangannya ketika tidak salat atau na'udzubillah melakukan hal seperti itu. Jadi intinya itu. Dua-duanya boleh melaporkan tapi dengan saksi, kemudian atau bukti. Kemudian yang kedua, boleh seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena hubungan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz ya. Semoga bermanfaat untuk ibu hamba Allah tadi di kawasan Pekalongan yang sudah bertanya. Kemudian kita akan bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz ya. Kali ini dari Saudara Syarif Akili di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa tindakan kita ketika istisah kita mengajak laki-laki lain ke tempat pijat, Ustaz? Iya. Saya tidak paham ini maksudnya tempat pijat bagaimana. Istri sah mengajak laki-laki lain ke tempat pijat. Kalau seandainya yang maksud adalah berzina, wal'iyadzubillah, na'udzubillah, tidak boleh jelasnya seorang perempuan seperti tadi kasusnya menyendiri dengan laki-laki lain. Apalagi kalau sampai dia ngajak ke sana, kemudian dia yang memijat misalkan. Meskipun itu profesi, maka tetap tidak boleh. Karena tidak boleh seorang menyendiri, yang kedua melihat aurat, kemudian berikutnya bersentuhan. Dan seandainya itu berobat, maka tentu yang diberikan kewenangan adalah pihak yang berkaitan. Tapi kalau seandainya tidak ada kepentingan, maka tidak boleh seorang laki dan perempuan melakukan tindakan yang tidak sewajarnya. Dan tindakan tadi kalau seandainya nilainya yang dikatakan artinya adalah berzina, maka haram hukumnya. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa seorang laki-laki yang tidak memiliki cemburu ketika membiarkan istrinya melakukan fahisyah, kekejian atau tindakan nista seperti itu, maka ini adalah dayuth atau kebencian, dan ini diancam oleh Nabi SAW dengan tidak akan masuk surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Di antaranya adalah dayuth, seorang laki-laki yang membiarkan istrinya ala fahisyah, melakukan sebuah tindakan seperti itu. Jadi intinya tidak boleh. Istrinya harus dinasihati. Kalau seandainya tidak bisa dinasihati, maka seorang perlu memberikan sikap tertentu. Ya, jadi intinya seperti itu. Tidak boleh seorang wanita mengajak orang lain entah ke tempat pijat atau tempat lain kalau bukan mahram.
Kalau seandainya itu adalah mahramnya, laki-laki lain maksudnya saudaranya atau kerabatnya yang mahram mereka, maka tidak mengapa. Atau hanya menunjukkan saja, oh itu tempatnya di sana, dan itu untuk berobat, maka tidak mengapa. Tapi kalau maksudnya adalah seperti tadi perzinahan, maka tidak boleh dan haram hukumnya, dan istri harus diingatkan. Ingatkan, kalau seandainya tidak, maka seperti tadi disebutkan, seorang suami tidak boleh merasa santai saja melihat keluarganya dalam kondisi kesalahan, bahkan keharaman yang sampai pada taraf asusila. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khair, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi dari saudara Syarif di Puni. Kemudian kita tersambung Ustaz dengan penelpon kelima kita, ada Ummu Aisyah dari Padang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ummu Aisyah silakan. Izin Satu pertanyaan untuk Ustaz. Baik Ustaz. Izin bertanya ya Ustaz. Silakan. Ya, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikum. Jadi ana di sini sebagai guru Quran Ustaz. Salah satu guru Quran di Padang Sumatera Barat ini. Jadi di sekolah itu terdiri dari kelasnya itu mulai dari kelas anak-anak sampai lansia gitu loh Ustaz. Baik. Jadi ana ada megang kelas reguler, ada juga yang privat. Jadi kalau dihitung-hitung yang privat ini, kalau dilihat-lihat itu kondisi perekonomiannya atau finansialnya agak menengah ke atas gitu loh Ustaz. Jadi yang jadi pertanyaan, murid-murid anak ini kan udah tua gitu ya Ustaz ya. Jadi beliau suka ngasih hadiah, karena kalau dilihat dari penampilannya segala macamnya, memang dia diberikan kelebihan rezeki karunia dari Allah gitu Ustaz. Jadi apakah boleh kira-kira ana menerima hadiah itu? Dan ana lihat dia bukan hanya suka ngasih hadiah sama ustazahnya gitu loh Ustaz. Jadi dalam belajar itu kita suka sharing gitu Ustaz. Dia nanya-nanya zakat, bagaimana caranya ustazah, gimana ngeluarkannya, apa syaratnya, gini. Pokoknya masalah-masalah fikih. Kalau ana tahu, insya Allah ana kasih tahu Ustaz. Tapi kalau belum, ana pending dulu jawabannya. Itu ngajar ngaji di mana? Ngajar ngaji di mana? Di sekolah di sekolah Al-Quran Ustaz. Di sekolah Al-Quran. Khusus. Iya. Baik. Ya. Baik. Jadi kalau dilihat dia nggak suka ngasih hadiah sama ustazahnya aja atau sama anak aja. Jadi anak di dalam kelas tuh juga sering ngasih peluang untuk buka-buka bantu-bantu. Misalnya ada tetangga anak yang sakit, dia suka ngirimkan amplop, atau keluarga anak sakit, atau ada yang perlu dikasih bantuan, atau di kalangan ustazah itu ada yang perlu dana untuk misalnya ada yang sakit atau operasi, dia suka ngasih gitu loh Ustaz. Bukan dia ngasih anak aja gitu. Tapi guru di situ sudah ada gajinya? Udah ada Ustaz, hitungnya dari persentase apanya gitu, dari berapa kali ngajar? Gajinya dari mukafaahnya tuh dari SPP murid gitu loh Ustaz. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kira-kira Ustaz? Baik. Iya Ustaz. Iya, makasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Anda tanyakan itu berkaitan dengan hadiyatul ummal. Hadiyatul ummal atau hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai yang sudah memiliki gaji dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu diberikan seiring dan selaras dengan gaji yang diberikan. Nah, seorang tidak boleh untuk menerima hadiah lagi, karena khawatirnya ketika dia akan melakukan aktivitas layanan, maka dia akan pilih kasih dan tidak memperlakukan semua dengan perlakuan yang sama. Ini yang tidak dibolehkan di dalam hadiyatul ummal. Dalam sebuah hadis dikatakan hadiyatul ummali ghulul. Hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai itu seperti curian dari sebuah rampasan perang yang belum dibagi, seperti itu. Maka para ulama menyebutkan bahwa hadiyatul ummal dilarang kalau seandainya akan berefek pada perlakuan, layanan dan seterusnya. Maka dengan pertimbangan itu para guru tidak diizinkan untuk menerima hadiah, agar mereka bisa memperlakukan murid dengan perlakuan dan layanan yang sama. Itu pertimbangannya.
Kalau seandainya seluruh sekolahan diberi, maka ini tidak mengapa. Kalau seandainya semua sekolahan itu diberi, maksudnya semua guru dikasih misalkan, wallahu alam tidak mengapa. Kemudian dengan catatan pula bahwa sekolah itu tidak keberatan ketika ada seorang diberi misalkan, kemudian pemberiannya itu juga bisa diberikan kepada semuanya, maka ini tidak mengapa. Termasuk juga kalau seandainya pemberian itu diberikan bukan atas dasar tadi agar mendapatkan layanan yang lebih, akan tetapi dia kasihan aja misalkan, seperti di masjid ada orang imam kemudian dia ngajar ngaji, kasihan sekali ini imamnya misalkan, terus dikasih lagi seperti itu, maka tidak mengapa, itu bukan hadiatul ummal yang dikhawatirkan seperti dijelaskan para ulama. Akan tetapi wallahu alam, seandainya tadi karena sudah ada gajinya, kemudian ada di sekolah tahfidz, kemudian nanti ada orang yang pengen ngasih atau tidak, untuk lebih hati-hatinya seorang tidak menerima, tapi diarahkan saja. Kalau memang ada pemberian, silahkan, kita siap untuk menyalurkan kepada orang-orang yang berhak, seperti itu. Itu lebih selamat, lebih berwibawa juga sebagai seorang guru ngaji. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ummu Aisyah di Padang ya. Kita akan sapa penelpon berikutnya Ustaz. Kali ini ada Bapak Devri ya dari Tasikmalaya. Sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah dan berikut keluarga Ustaz selalu dilindungi Allah Azza wa Jalla. Amin, amin wa iyyakum. Yang izin bertanya Ustaz, yang mau saya tanyakan mengenai bab berdoa Ustaz. Bolehkah kita berdoa lalu menyebut bahwa kita pernah melakukan kebaikan kepada seseorang agar doa tersebut diijabah, agar untuk doa kita tersebut untuk diijabah Allah gitu Ustaz. Yeah. Di antaranya bunyinya begini, ya Allah ijabah doa, ya Allah hamba pernah melakukan segala sesuatu kepada sepulan, kalau perbuatan itu baik menurut Engkau ya Allah, maka jadikanlah dimudahkannya doaku diijabah. Yang mau saya tanyakan, boleh nggak kita berdoa seperti yang saya lantunkan tadi Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh Pak Devri. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Dan ini mirip dengan hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah, ada seorang yang 3 orang yang terjebak di dalam gua, kemudian mereka ingin bertawassul dengan amal masing-masing. Maka mereka menyebutkan semua kebaikan-kebaikannya, dan ini mereka tidak sedang pamerkan kepada orang lain. Akan tapi mereka akan menyebutkan di depan Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kalau seandainya amal yang aku kerjakan ini adalah ikhlas karena Engkau, maka bukalah pintu gua ini. Maka terbuka sepertiga, terus seperti itu, sampai akhirnya mereka bisa keluar. Dan ini dijelaskan para ulama sebagai bentuk tawassul dengan amal saleh. Dibolehkan, disebutkan, nggak ada masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz dari Pak Devri di Tasikmalaya. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Wafikum barakallah. Kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa Live Interaktif Fatwa TV, baik yang sudah bergabung atau mungkin belum sempat bergabung karena memang keterbatasan waktu kita di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz sekali lagi menambah keilmuan kita, wawasan kita tentang agama kita Islam, dan semoga Allah memudahkan kita juga untuk mengamalkan segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Dan pemirsa, jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat insya Allah ya, di jam dan waktu yang telah diinformasikan. Kemudian informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com atau di fatwatv.id, serta follow akun-akun sosial media yang terverifikasi. Dan juga kita mengundang Anda pemirsa untuk berta'awun sama-sama untuk menyukseskan dakwah dalam syiar Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini sudah terpampang di layar kaca Anda. Atas bantuan dan juga donasi yang diberikan kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan akhir kata kita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan, dan sampai ketemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Pak, ini mau laga. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.